Menikah itu min kamalil basyariyah. Menikah itu tandanya manusia sempurna. Jadi ndak boleh dicibiri, ndak begitu. Nabi menikah. Wa amma akhlaquhul hamidah, adapun akhlaknya Nabi yang terpuji, bagaimana perangainya Rasulullah? Udah cukup. Faqad qala ta'ala fiha, maka sungguh berfirman Allah Ta'ala tentang akhlaknya Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau, yaitu sungguh benar-benar di atas akhlak yang agung. Jadi akhlak itu sifatnya khuluq adalah karim. Khuluqun karim, akhlakul karimah. Itu buat kita. Kalau buat Nabi khuluqun azim. Beda antara khuluq karim sama khuluq azim. Khuluq azim itu akhlak baiknya udah mendarah daging, udah karakter. Kalau kita khuluq karim itu akhlak baiknya hasil belajar. Dermawannya Nabi dari lahir gitu. Kalau kita dermawannya dari hasil belajar, makanya disebut akhlakul karimah. Kalau buat Nabi akhlakul azimah. Beda. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, begitu. Aku dididik langsung oleh Tuhan, begitu. Kalau kita dididiknya melalui Nabi. Wa qalat Aisyah, dan berkata oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Qur'an, adalah akhlaknya Nabi yaitu Al-Qur'an. Ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya tentang Nabi akhlaknya, bagaimana akhlak Nabi? Kata Siti Aisyah, ya akhlaknya Quran. Begitu. Kalau pengen tahu Nabi ya baca Quran. Kalau pengen tahu Quran yang berjalan di muka bumi kesana kemari, itulah Nabi Muhammad. Begitu. Quran yang berjalan di muka bumi adalah Nabi Muhammad. Seluruh apa yang Quran ajarin, ya dikerjakan. Jadi wis Quran aja. Begitu kata Siti Aisyah. Jawabannya singkat. Wa fil hadisi, dan diterangkan juga di dalam hadis Nabi, tanakahu, menikahlah kalian. Fa inni mubahin bikumul umam, maka sungguhnya aku, yaitu berbangga-bangga dengan kalian akan umat-umat yang lain. Jadi Nabi itu berlomba-lomba pak banyak-banyak umat. Maka kita disuruh menikah dengan menikah banyak anak. Banyak anak itu barakah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa amman nikahu famin kamalatil basyariyati, adapun menikahnya Nabi Muhammad, maka yaitu termasuk daripada kesempurnaan sifat manusia. Manusia yang normal mesti menikah. Itu begitu. Ada hadis an-nikahu santai, bukan an-nikahu sunnati, begitu. Jangan salah baca. An-nikahu sunnati, dia baca santai dia. An-nikahu sunnati. Fa'an Ibni Abbas, maka ya diriwayatkan daripada Imam Ibnu Abbas radhiyallahu
afdalu hadhil ummati aksaruha nikahan. Adapun paling afdolnya ini umat, yaitu yang paling banyaknya dari segi menikah. Yang istrinya banyak itu yang paling topnya, begitu, paling topnya disebut gentleman. Kalau atu cemen gitu. Begitu. Yushiru ilaihi, isyarat Ibnu Abbas kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang paling tinggi ya Nabi Muhammad. Begitu. Wa fil hadisi, dan diterangkan juga di dalam hadis Nabi, tanakahu, menikahlah kalian. Fa inni mubahin bikumul umam, maka sungguhnya aku, yaitu berbangga-bangga dengan kalian akan umat-umat yang lain. Jadi Nabi itu berlomba-lomba pak banyak-banyak umat. Maka kita disuruh menikah, dengan menikah banyak anak. Banyak anak itu barakah. Begitu. Baru mau nikah aja KB aja. Ini bagaimana? Orang tujuan menikah biar anaknya banyak. Wa inna ma asnallahu ala Yahya bikauni hasuran. Hanya saja memuji oleh Allah atas Nabi Yahya alaihi salam, bikauni hasuran, dengan keadaan Nabi Yahya itu adalah hasuran. Apa itu hasuran? Orang yang tidak menikah padahal mampu, karena zuhud, pengen tekun ibadah. Jadi kalau Nabi Yahya itu nggak menikah, pengen tekun ibadah mulu gitu. Kalau kita ya karena nggak laku gitu. Ini beda, ini beda. Ini karena pengen ibadah terus. Kalau orang punya bini, kata Nabi Yahya, repot. Bininya belum lagi doa mulu saban malam. Ya Allah, andai aku nggak mampu ke tanah suci, paling tidak ke tanah abang ya Rabb. Tanah abang. Begitu, lakinya pura-pura budak aja dia. Begitu. Liqam'ihi syahwata, karena mematahkannya Nabi Yahya akan syahwat. Ma kauniha mawjudatan fihi, serta keadaan syahwat itu ada pada Nabi Yahya. Ada, bukan Nabi Yahya itu kayak impoten gitu, bukan, ada. Cuman beliau mengolah dengan ibadah terus. Fasana ala man'ihi nafsahu minasyahawat, maka pujian Allah aman Nabi Yahya, yaitu atas mencegahnya Nabi Yahya akan dirinya dari segala syahwat. Mencegah dari syahwat itulah yang dipuji, bukan tidak menikahnya. Jangan sampai salah begitu. Wa illa, kalau tidak begitu, ala manihi nafsahu minasyahawat fan nikahu darajatun ulia, maka adapun nikah yaitu derajat yang luhur, yang tinggi. Fi haqqi man qadara 'alaiha, pada hak orang yang mampu oleh orang atas menikah. Walam taqta'hu anil ibadah, dan tidak memutuskan oleh menikah itu akan dia daripada ibadah. Begitu. Dhamir muannasnya ke darajat mulia, tapi maknanya nikah. Kanabina, seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menikah tapi tidak berhenti ibadah. Nikah ya ibadah, ya jalan terus. Begitu. Tuh mengaji sebelum laku doang, udah laku gak ngaji. Hari ini emang ada. Ya Allah. Begitu. Iya.
Faqad kana yaduru ala nisaihi fi sa'ati min lailin aw naharin wa hunna 11. Maka sungguh ada oleh Nabi itu menggilir Nabi atas istri-istrinya pada satu waktu, pada satu saat dari malam atau siang, dan mereka itu ada 11. Nabi 11-11-nya itu didatangi. Istri Nabi jumlahnya 11. Waktu wafat tinggal 9. Tinggal 9. Antis inis watin wafatul Mustafa khayyirna fakhtarna nabiyal muqtafa. Waktu wafat Rasulullah tinggal 9 istri. 2 makamnya terpisah. Siti Khadijah di Ma'la, Siti Maimunah bintu Haris di Wadi Saraf. Selebihnya istrinya Nabi di Baqi' semuanya makamnya. Wa u'tiya quwwata salasina rajulan, dan diberikan oleh baginda Nabi akan kekuatan 30 laki-laki. Jadi Nabi itu andai bininya 30 mampu, kuat, begitu kuat. Karena hebat Nabi, begitu. Kekuatan tubuhnya itu begitu. Ini mah ada kiai nikah sama bini budak, udah tua juga tuh kiai. Bininya muda gadis. Muridnya. Bagaimana ini mau ngomong malam pertama? Dia bingung, udah nikah sama. Maka kiai pakai dongeng, kalau tidur sama bini malam Jumat sama dengan membunuh 1000 Yahudi. Itu bininya langsung bang, kasihan tuh Yahudi lagi nyerangin mulu di Palestina, kita bunuh aja. Bininya ngajak sama lakinya, ngajak bunuhin Yahudi. Itu bukan malam Jumat doang, malam Sabtu juga, malam Minggu juga, udah ampun-ampunan ya. Orang udah kakek-kakek diajak lagi malam sama bininya, bang ini Yahudi tinggal dikit biar ada banyak. Begitu, ada aja alasannya begitu, karenanya Yahudi tinggal begitu dia. Wa kana li Dawuda ma'a zuhdihi tis'un wa tis'una imra'atan, dan ada bagi Nabi Dawud alaihi salam di samping zuhudnya Nabi Dawud, yaitu sebetulnya isim kana karena muakhir aja, yaitu 99 istri. Nabi Dawud bininya 99, padahal orang paling zuhud. Jadi menikah itu tidak menghilangkan kezuhudan. Menikah itu bagus, orang ganjaran. Begitu bagus, begitu. Itu ada orang menikah temannya, dia dicibirin. Temannya menikah, tuh orang nikah. Ya Allah, orang nikah ya bagus. Begitu, kalau orang datang tuh main begitu, yang kagak baru dah tuh dicibirin. Orang ibadah dicibirin, yang nyibirnya nggak benar. Justru top tuh, top dia, begitu, bukan cemen, begitu. Mestinya begitu, kayak begitu. Nabi Dawud bininya berapa? 99. Padahal orang yang paling zuhud. Wali benihi Sulaimana, dan bagi anaknya Nabi Dawud yakni Nabi Sulaiman, alfumra'atin, yaitu 1000 istri. Nabi Dawud tuh bininya 1000. Masih ditulis di dalam kitab Taurat Perjanjian Lama, masih ada tuh bininya Daud 1000. Begitu. Itu orang non muslim mengkritik Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bininya banyak. Ya Allah, enggak sebanyak Nabi Sulaiman. Sulaiman kagak, muslim kagak tahu. Ya juga, dia kagak baca dia. Orang Nabi Sulaiman bininya berapa? 1000. Gilirnya bagaimana? Iya terserah Nabi Sulaiman. Ente mikirin ke situ, Nabi Sulaiman gak mikirin ente.
Ngapain ente puyeng-puyeng? Itu urusan Nabi Sulaiman, mau bagaimana kan? Begitu. 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 Pokoknya Nabi Sulaiman itu bininya berapa? 1000. Begitu. Salah sumi'atin lakharar, 300 daripada perempuan merdeka, wasab umi'atin sariyatan, dan 700 dari hamba sahaya. Selir tersebut. Jadi Nabi menikah. Jadi menikah itu min kamalil basyariyah. Menikah itu tandanya manusia sempurna. Jadi enggak boleh dicibiri, enggak begitu. Nabi menikah. Wa amma akhlaquhul hamidah, adapun akhlaknya Nabi yang terpuji, bagaimana perangainya Rasulullah? Udah cukup. Faqad qala ta'ala fiha, maka sungguh berfirman Allah Ta'ala tentang akhlaknya Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau, yaitu sungguh benar-benar di atas akhlak yang agung. Jadi akhlak itu sifatnya khuluq adalah karim. Khuluqun karim, akhlakul karimah. Itu buat kita. Kalau buat Nabi khuluqun azim. Beda antara khuluq karim sama khuluq azim. Khuluq azim itu akhlak baiknya udah mendarah daging, udah karakter. Kalau kita khuluq karim itu akhlak baiknya hasil belajar. Dermawannya Nabi dari lahir gitu. Kalau kita dermawannya dari hasil belajar. Makanya disebut akhlakul karimah. Kalau buat Nabi akhlakul azimah. Beda. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Begitu. Aku dididik langsung oleh Tuhan. Begitu. Kalau kita dididiknya melalui Nabi. Wa qalat Aisyah, dan berkata oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Qur'an, adalah akhlaknya Nabi yaitu Al-Qur'an. Ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya tentang Nabi akhlaknya, bagaimana akhlak Nabi? Kata Siti Aisyah, ya akhlaknya Quran. Begitu. Kalau pengen tahu Nabi ya baca Quran. Kalau pengen tahu Quran yang berjalan di muka bumi kesana kemari, itulah Nabi Muhammad. Begitu. Quran yang berjalan di muka bumi adalah Nabi Muhammad. Seluruh apa yang Quran ajarin, ya dikerjakan. Jadi wis Quran aja. Begitu kata Siti Aisyah. Jawabannya singkat. Wa an Anasin, dan diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, qala, berkata Anas, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinina, aku berkhidmat pada Rasulullah SAW akan 10 tahun. Anas bin Malik berkhidmat, membantu Nabi, enggak minta dibayar, membantu Nabi 10 tahun. Sejak Nabi tinggal di Madinah, dan Nabi 10 tahun di Madinah sampai Nabi wafat. 10 tahunnya itu begitu, bukan sebutan berhenti, karena Nabi ya 10 tahun di Madinah. Anas bin Malik berkhidmat sejak ada ibunya Ummu Sulaim namanya. Kata Ummu Sulaim, ya Rasulullah, kulihat orang-orang itu pada bagi-bagi duit, bantu dakwah buat engkau, bagi segala macam. Saya enggak punya apa-apa. Yang saya punya anak doang nih, Anas. Anaknya cerdas, bisa nulis ya Rasulullah. Bolehlah kau jual jadiin budak, duitnya buat dakwah. Sebab saya enggak punya harta apa-apa. Kata Nabi, Ummu Sulaim, enggak. Anakmu enggak saya jadiin budak, tapi khidmat saja. Bantu-bantu saya aja.
Begitu bantu Nabi. Anas bin Malik kemana aja, jadi nentengin sendalnya, ngambilin air buat ceboknya Nabi, bawain siwaknya Nabi, itu nenteng. Anas bin Malik kemana aja, Rasulullah ada, Sayyidina Anas bin Malik pun ada. Anas bin Malik 10 tahun selama Nabi di Madinah sampai wafat. Banyaklah hadis-hadis dari Sayyidina Anas tentang Rasulullah, karena Anas ini kemana-mana bareng sama Nabi, kemana-mana. 10 tahun umurnya Anas pertama kali khidmah, jadi waktu wafat ya umur 20 tahun waktu Nabi wafat. Anas ini anaknya banyak, 127 orang. Berkat doanya Nabi, hartanya banyak, begitu, umurnya panjang. Waktu nikah kata ibunya Ummu Sulaim, ya Rasulullah doainlah khadimu ini, doain ya Rabb, banyakin hartanya, banyakin anaknya, begitu, maka panjangin umurnya. Maka Anas bin Malik panjang 100 lebih. Ini Anas bin Malik cerita bantu Nabi selama Nabi ada di Madinah sampai wafat. Apa kesan Anas? Fama qala li ufqatu, maka tidak pernah berkata Nabi bagiku jangan, qatu sama sekali, jangan, enggak. Nabi enggak pernah bilang jangan. Wala lima sonata, dan tidak pernah Nabi mengatakan mengapa kau lakukan itu, ngapain begitu, enggak pernah Nabi. Wala, dan tidak mengatakan pula Nabi Allah sonata, apakah tidak memperbuat oleh kamu, ngapain kamu begitu, ngapain kamu kerjain itu, ngapa kamu tidak kerjain, enggak pernah ngomong-ngomong begitu tuh Nabi, enggak. Pokoknya enak banget ikut Nabi, enggak pernah saya diomelin sama Nabi, enggak pernah. Kata Sayyidina Anas, enggak pernah ditegur sama Nabi, enggak pernah. Ya juga karena Anas juga akhlaknya baik, enggak kayak kita begitu akhlaknya, begitu. Wala'aba alayya syai'an, dan tidak mencela Nabi atasku akan sesuatu, qatu sama sekali. Apa aja yang aku kerjakan, enggak pernah Nabi, kenapa kau kerjakan itu? Kalau aku enggak kerjakan, kenapa kau enggak kerjakan? Enggak ada. 10 tahun loh aku sama Nabi, saya enggak pernah ditegur sama Nabi. Itu hebatnya akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana majbulan 'alal akhlaqil hamidati kasairil anbiya'i, dan adalah Nabi yaitu dikarakteri atas akhlak yang terpuji sama seperti seluruh para nabi-nabi yang lain. Nabi akhlaknya baik. Qala Ma'mar, berkata Sayyidina Ma'mar, tabi'in besar, kana Yahya ibna sanataini aw salasin, adalah Nabi Yahya yaitu anak laki-laki umur 2 tahun atau 3 tahun. Faqala lahu sibyan, maka berkata kepadanya oleh anak-anak, ala tal'abu, apakah tidak main oleh kamu? Faqala, maka berkata Nabi Yahya, lam nukhlaq lil-la'bi, tidak dicipta kami untuk main-main. Ketika Nabi Yahya umurnya baru 3 tahun, masih demen-demennya main gundo, main mobil-mobilan. Anak umur 3 tahun. Kata teman-temannya, ayo dong main. Nabi Yahya bilang, kita ini dihadirkan ke jagat raya bukan untuk main-main. Tuh, nabi-nabi itu akhlaknya baik. Begitu, emang karakternya. Tuh begitu, diajak main-main. Wa takallama Isa fil mahdi, dan berkata-kata, ngomong oleh Nabi Isa pada masih di buayan.
Nabi Isa masih bayi udah bisa ngomong. Wa utiya Sulaimanul mulka, dan diberikan Nabi Sulaiman akan kerajaan. Wa huwa ibnu isnatai asyrata aman, dan dia Nabi Sulaiman yaitu anak laki-laki umur 12 tahun. Nabi Sulaiman jadi raja tuh umur 12. Begitu jadi raja. Kalau 36 maklumin aja dah kalau 36. 12 umurnya. Umurnya berapa? 12. Di atas Nabi Sulaiman lah. Udah. Iya. Wamtuhina Ibrahimu bil ilqa'i finnar wa huwa ibnu sittata asyara sanatan, dan diuji oleh Nabi Ibrahim dengan dilemparkan pada api yang berkobar. Raja Namrud tentu yang lemparin. Wahwa, padahal dia Nabi Ibrahim itu ibnu sittata asyara, itu anak laki-laki umur 16 tahun. Iya, waktu dilempar Raja Namrud itu umurnya baru 16 tahun. Udah apa? Udah sabar gitu. Akhlaknya baik. Umurnya 16 tahun. Sabar menghadapi cobaan, ujian. Itu begitu. Wastadalla bil kawakibi, dan mengambil dalil Nabi Ibrahim dengan bintang-bintang di langit. Wa huwa ibnu khamsa asrata sanatan, yaitu padahal dia Ibrahim yaitu anak laki-laki umur 15 tahun. 15 tahun sudah memikirkan Allah, mencari Tuhan, begitu. Wa aslul kamalati al-aqlu, adapun asal segala kesempurnaan budi yaitu akal yang cerdas. Segalanya berangkat dari akal yang cerdas, itulah akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik itu berangkat dari kecerdasan akal. Wa qad balagha sallallahu alaihi wasallam ma lam yablughu siwahu, dan sungguh telah sampai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan sesuatu yang tidak pernah sampai akan dia oleh selain Nabi. Nabi itu kesempurnaannya tidak ada tandingannya, kecerdasan akalnya enggak ada tandingannya, pengetahuannya enggak ada tandingannya, ketampanannya enggak ada tandingannya, kedermawanannya enggak ada tandingan. Segalanya. Al-Quran bilang qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan mengajari oleh Allah akan kau akan apa-apa yang tadinya kau itu tidak mengetahui, yang tidaklah adalah kau itu mengetahui, dan adalah anugerah Allah atas engkau Nabi Muhammad aziman, yaitu besar. Fadlnya azim, makanya wa innaka la'ala khuluqin azim. Begitu sempurnanya Nabi. Kemarin dijelaskan, orang baru ketemu sama Nabi terkagum-kagum. Makin dekat, makin banyak tahu, makin senang sama Nabi. Itu begitu. Pribadi yang menyenangkan. Wa qala ta'ala, dan berfirman oleh Allah Ta'ala, khudil afwa, ambillah oleh kamu akan kemaafan. Maknanya jadilah pribadi pemaaf. Disuruh ngambil kemaafan ini, falamma nazalat, maka tatkala turun oleh ayat ini khudil afwa, sa'ala Jibril an ta'wiliha, bertanya oleh Nabi akan malaikat Jibril daripada tafsirnya ayat khudil afwa, wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Apa ini maksudnya Jibril? Faqala,
Maka berkata Jibril, aduh aku nggak tahu, coba nanti hatta as'alal alima, sehingga bertanya oleh aku pada Tuhan yang maha tahu. Summa atahu, kemudian datang Jibril akan Nabi. Faqala, maka berkata Jibril, maksudnya khudil afatu, wahai Nabi Muhammad, innallaha ya'muruka an tasila man qata'aka. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yaitu memerintahkan oleh Allah akan kau antasila, akan bahwa menyambungkan tali silaturahim oleh engkau, man qata'aka, akan orang yang memutuskan hubungan akan kau, wa tu'tiya, dan memberi oleh engkau, man haramak, akan orang yang menghampakan oleh orang akan kau. Menghampakan itu tidak memberi, pelitnya minta ampun, kasih aja, ini berat. Wa ta'fuwa amman dzalamak, dan maafkan olehmu daripada orang yang mendolimi oleh orang akan kau. Wa qalat Aisyah, dan berkata oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa an abiha, ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amraini illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun isman. Tidaklah diperkenankan memilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara dua perkara, melainkan memilih oleh Rasulullah akan yang paling ringannya, selama tidak ada yang paling ringan, yaitu dosa. Nabi itu kalau disuruh pilih sama Allah, pasti pilihnya yang paling enaknya buat umat. Makanya yassiru wala tu'assiru, kasih gampang, jangan kasih sulit. Enakin, jangan susahin, gitu. Karena Nabi itu selalu memilih yang enak-enak. Begitu buat umat, enggak yang susah-susah. Disuruh pilih sama Allah itu pasti pilihnya yang mudah. Makanya orang bepergian jauh boleh qasar, yang ringan. Nabi itu yang ringan. Yang penting yang ringannya bukan dosa, begitu. Kalau dosa ya nggak pilih. Selalu begitu. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki yang mudah, tidak menghendaki yang sulit. Wa man taqama li nafsi, dan tidak pernah membalas dendam Nabi untuk dirinya. Kalau Nabi disakiti, Nabi tidak pernah balas dendam. Illa, kecuali Nabi bakal membalas tuntahaka hurmatullah, bahwa dicabik-cabik kehormatan Allah. Kecuali bila agama diinjak-injak, baru Nabi marah. Kalau untuk dirinya, Nabi tidak marah, tidak balas. Tapi kalau sudah agama, kepentingannya, maka Nabi juga marah. Fayantaqima lillah, maka membalas dendam Nabi karena Allah. Biha, dengan sebab hormatullah. Bila kehormatan agama dicabik-cabik, baru Nabi marah. Tapi kalau kepentingan pribadinya, Nabi tidak. Walamma kusirat robaiyatuhu, dan tatkala dipatahkan oleh gigi apa ini yang sini nih, geraham yang di atas ini nih, dua nih, suing, gigi taring nyebutnya, iya, walaupun bukan taring kayak macan. Gigi taringnya Nabi yang matahin ini Utbah bin Abi Waqqas waktu perang Uhud. Giginya Nabi patah, kena tinjuan, patah. Wasujja wajuhu, dan dilukai wajahnya Nabi yang ngelukai Abdullah bin Syihab waktu perang Uhud nih. Duet. Nabi kena, giginya patah, begitu wajahnya
berdarah fi Uhudin, pada waktu perang Uhud, yakni tahun ketiga Hijriah. Nabi berluka sampai abahnya Jabir tuh jilatin maren tuh udah diterangin. Syaqqa dzalika ala ashabi, maka berat oleh yang demikian itu atas para sahabat-sahabat Nabi. Kelihatan Nabi ini terluka, giginya patah. Maka sahabat itu dongkol, kesel, marah. Syaqqa di sini tuh marah para sahabat. Sampai sahabat bilang begini, kurang ajar begitu. Faqalu, maka mereka berkata para sahabat, lau da'auta alaihim, jikalau, yakni cobalah nyumpahin olehmu alaihim, atas mereka. Nabi, ayo dong sumpahin biar mampus musuh-musuh tuh. Kalau da'auta alaih, da'a pakai ala, mananya mendoakan buruk. Mendoakan buruk tuh bahasa Betawinya nyumpahin. Nyumpahin tuh doa jelek. Coba dong Nabi, doain biar pada mampus itu orang. Nabi minggir dari medan perang di Jabal Rumat itu, sampailah Nabi ke atas gunung di Uhud. Ada gua. Nabi itu duduk di situ karena patah, ada sandaran bekas kepalanya Nabi, ada bekas kepalanya, bekas belakang di Uhud. Ayo dong Nabi sumpahin, angkat tanganmu biar mampus. Faqala, maka Nabi menjawab, Nabi berkata, inni lam ub'as la'anan, sesungguhnya aku, yaitu tidaklah diutus oleh aku, la'anan, sebagai tukang laknat. Saya ini diutus ke muka bumi bukan untuk nyumpahin orang, bukan itu. Tapi engkau ampe kayak begini kurang ajar. Enggak. Dirinya yang dilukai, Nabi enggak balas, suruh nyumpahin enggak mau. Walakinni bu'istu da'yan wa rahmatan, akan tetapi aku itu diutus, aku sebagai penyeru menuju kebenaran, wa rahmatan, dan sebagai rahmat. Saya ini sebagai dai mengajak supaya kenal Allah, dekat sama Allah. Ini diutusnya untuk begitu. Orang yang lukai dia nggak tahu. Begitu. Allahumma hdi qaumi, ya Allah, berikan hidayah olehmu akan kaumku, fa innahum la ya'lamun, maka semuanya mereka itu tidak tahu. Itu Nabi nggak tahu, nggak mau membalas dendam. Kita menaik mobil nih, ada motor lewat, nih mampus lu, begitu. Aduh, kita tuh nggak bisa itu contoh Nabi. Itu mampus saja, untung aja doa kita nggak manjur. Kalau manjur orang pada mampus mulu, gara-gara kita. Begitu, untung nggak manjur. Kalau doa kita manjur nggak ada orang, pada mati muanya, habis gitu. Gitu. Tuh akhlaknya Nabi kayak begitu tuh, sallallahu alaihi wasallam. Walamma tasadda lahu ibnul Haris wa huwa tahta syajaratin qailan, dan tatkala menyerang kepada Nabi oleh Ibnul Haris, namanya Ghawras. Ghawras nyerang Nabi, Ghawras bin Haris, wahwa, padahal Nabi tahta syajaratin, yaitu di bawah pohon, lagi istirahat Nabi. Qailan, padahal tidur siang. Nabi lagi qailulah, tiduran di bawah pohon ngaso. Nabi sendirian, Nabi nggak ada yang lain, nggak ada sahabatnya, nggak ada, lagi tiduran aja Nabi, lagi tiduran.
liyaftika bihi, agar nyolong burit oleh Ibnul Haris dengan Nabi. Maksud nyolong burit apa ya orang Jakarta? Nyolong burit itu mau membunuh dari belakang. Menikam aja dah. Menikam gitu kalau. Jadi membunuh dari belakang tuh nyolong burit namanya kalau bahasa daerah itu. Apa orang Jakarta? Jadi ini ada orang nih sendirian, kita ngumpet mau bunuh. Tuh namanya begitu. Jadi Ghawras tuh waktu Nabi lagi tiduran di bawah pohon sendirian. Dia emang udah ngintip, sengaja bawa golok, bawa pedang, pengen bunuh Nabi. Yang kagak ada sahabat-sahabat begitu. Nabinya lagi tiduran di bawah pohon. Dia datang, Nabi lagi merem, bongol. Fantabaha, maka terngendusi Nabi, terbangun oleh Nabi SAW. Nabi bangun, ada orang datang. Wa huwa qaimun, padahal Ibnul Haris yaitu berdiri. Wa saifu sultun, adapun pedang yaitu dihunuskan. Pedangnya udah dicopot dari sarungnya, goloknya. Nabi lagi tidur, orang bangun tidur. Biar kata tukang pencak juga masih lemes badannya. Nabi lagi tidur, golok udah siap. Gitu. Nabi lagi tidur, Nabi mendusin, ada golok di depannya. Faqala, maka berkata Ibnul Haris Ghawras, man yamna'uka minni, siapa orang yang mencegah oleh orang akan engkau daripadaku? Siapa yang mau bantumu? Gitu, yang belain, karang sendiri kamu. Ketiduran, ayo. Nabi lagi tidur, belum bangun. Lagi tidur, golok udah begini. Begitu. Faqala, maka Nabi menjawab, Allah. Yang bela saya adalah Allah. Allah. Nyebut Allah doang tuh Nabi. Fasaqata saifu min yadi, maka jatuh oleh pedang itu dari tangannya Ibnu Haris. Nyebut Allah, langsung gemeter, jatuh. Nyebut Allah doang, Nabi begitu. Karena emang tukang zikir, kita jangan nyontoh ini Allah ya mati. Kita emang zikirnya nggak mau begitu, beda. Berapa kali zikir ya Allahnya Nabi, kan begitu. Maka nyebut Allah aja kayak disambar petir tuh musuh tuh. Jatuh tuh pedang lah, jatuh di samping Nabi, pegang sama Nabi pedang lah. Dia lagi duduk di samping Nabi, balik tanya Nabi. Fa'akhadahu, maka mengambil Nabi akan pedang itu sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan Nabi berkata, man yamna'uka minni, siapa orang yang mencegah oleh orang engkau daripadaku? Ibnul Haris, siapa yang bakal bantuin ente? Udah, pedang Nabi lagi tidur, pedangnya jatuh, enak begitu. Nabi duduk, udah dia lagi duduk pakai dengkul ya kan, di hadapan Nabi, jatuh pedangnya kena Nabi. Kata Nabi, ayo siapa yang bakal belain? Faqala, maka berkata Ibnul Haris, kun khaira akhidin, jadilah engkau wahai Nabi Muhammad, yaitu sebaik-baik orang yang memegang pedang. Siapa yang bakal membelamu? Nih udah gantian, dia tidur, golok udah di leher. Siapa yang bakal bela? Saya tahu kau orang yang paling bagus kalau megang pedang begitu. Coba begitu. Gitu. Nggak bakalan kau bunuh saya. Begitu. Fa'afa anhu, maka memaafkan Nabi daripadanya. Dimaafin sama Nabi. Begitu. Padahal orang mau bunuh Nabi Ghawras. Begitu. Islam akhirnya gara-gara itu. Begitu. Kudunya mati. Kalau enggak Nabi maafin, udah enak, udah dia tidur,
golok udah di leher, cek aja. Saya yakin kau nggak apa-apain saya, nggak diapa-apain. Faraja'a ila qaumihi, maka pulang Ibnul Haris kepada kaumnya. Faqala, maka berkata Ibnul Haris, jitukum min indi khairin nas, datang oleh aku akan kalian dari sisi sebaik-baik manusia. Dari mana kamu? Nampaknya pucat kayak girang, pucat kayak girang. Saya habis ketemu manusia terbaik. Lah kalau kagak gue mati. Begitu. Coba bahasa kisah lah. Sallu alal habib. Ini Nabi nih. Nabi akhlaknya tuh kayak begitu. Gitu. Waruya annahu aslama, dan diriwayatkan bahwa Ibnul Haris itu masuk Islam. Akhirnya masuk Islam juga. Namanya Ghawaras. Kayak begitu. Wa an Anasin, dan diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah aku, yaitu bersama-sama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihi burdun ghalidul hasyati, dan atas Nabi yaitu selimut yang keras pinggirnya. Ya, Nabi pakai selimut yang pinggirnya keras, pinggirannya kayak sarung, kayak sorban begini, sorban burdun tuh, ininya nih keras, belipat-lipat, ini kan lembut pinggirnya tuh. Nabi lagi gini, lagi ngalungin begini nih, Nabi ininya nih keras. Fajabadahu a'rabiyun, maka menarik akan Nabi oleh orang pegunungan, Arab pegunungan, biridaihi, dengan selendangnya Nabi, jadbatan syadidatan, dengan tarikan yang keras, atharat hasyatul burdi fi safhati atiqihi, yang berbekas oleh pinggiran daripada selimutnya tuh pada tepian leher pundaknya Nabi. Jadi Nabi lagi duduk, kata Anas, ada orang Arab pegunungan main tarik aja begini. Muhammad begitu, begitu. Nabi itu orang Arab pegunungan nggak ngerti adab, main tarik aja itu. Nabi lagi begini main tarik. Begitu sampai ininya Nabi merah karena keras pinggirannya ini. Begitu. Sampai ada baret begitu. Dia tarik aja. Sumaqala, berkata A'rabi, ya Muhammad, wahai Muhammad, ihmilli ala ba'irayya hadaini min malillah, bawakan olehmu bagiku atas dua untaku yang ini dari harta Allah, alladzi indak, yang ada di sisimu, la min malika wala min mali abika, bukan dari hartamu dan bukan pula dari harta bapakmu. Muhammad begitu sama Nabi, main tarik aja, kasihlah, ini saya punya unta, muatin gitu, sedekah punya Allah, yang bukan harta engkau, bukan harta bapakmu, ya harta buat fakir miskin, kasih saya. Main ditarik aja Nabi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka menjawab oleh Nabi SAW, al-malu malullah, adapun harta itu harta Allah semua juga. Wa ana abdu, adapun aku itu hamba Allah. Summa qala, kemudian Nabi berkata, ya A'rabi, wahai A'rabi, wa yuqadu minka ma fa'alta, dan dikisoskah dari engkau oleh apa-apa yang kau perbuat. Kata Nabi, baik, cuman masalahnya ente kan tadinya kekane pakai selendang ini sampai baret, perlu dibalas enggak? Nabi nanya, perlu dibalas enggak? Begitu, kudu ada kisos kalau orang mendolimi.
ngabaretin leher. Gitu. Perlu dikisos enggak dari perbuatanmu? Qala, kata A'rabi, la, tidak usah. Tidak usah. Qala, kata Nabi 5, mengapa tidak usah? Tidak perlu dikisos. Qala, kata Arabi, li'annaka la tukafi'u bisayyi'ati sayyi'ata. Karena engkau itu tidak pernah membalas dengan keburukan akan keburukan. Engkau itu enggak pernah orang jahat dibalas jahat. Saya yakin enggak. Begitu. Para Nabi sampai begini begitu. Begitu. Kalau kita begitu, sambal geledek itu begitu. Gitu. Dia bilang enggak bakalan dibalas, dikisos. Kenapa? Engkau mah orangnya baik. Begitu. Fadhahika, maka tersenyum oleh Nabi Muhammad. Nabi ketawa. Gitu. Akhirnya summa amara an yuhmalalahu ala ba'irin sya'irun wa 'alal akhari tamarun. Kemudian menyuruh oleh Nabi akan bahwa dimuatkan baginya, bagi Arabi, atas satu untanya syair biji gandu, dan atas unta yang satunya tamrun, tamar, kurma. Akhirnya suruh muatin 2 karung gandum, 2 karung kurma. Itu yang habis nyekek Nabi. Begitu. Habis nyekek Nabi. Begitu. Begitu. Yang nyontoh begini adalah pohon mangga, dilemparin dengan batu, dibalas dengan buah. Nyontoh Nabi, pohon mangga dilemparin tuh, disambitin sama batu. Kan sakit, tapi dibalas dengan buahnya. Kan enak buahnya. Itu dia nyontoh Nabi. Nabi itu begitu. Kan luar biasa. Kayak begitu Nabi. Wa'afuhu, adapun memaafkan Nabi, wasafuhu, dan ya memaafkan juga Nabi SAW, yaitu dimaklumi minal ahadisi, daripada berbagai hadis-hadis Nabi. Banyaklah, jelas tenar bagaimana Nabi pemaaf, dari khudil afwa gitu. Wa amma juduhu, adapun kedermawanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'an Jabirin, maka yaitu diriwayatkan dari Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhuma. Jabir rumahnya namanya Masjid Bani Haram. Sayyidina Jabir bin Abdullah, masu'ila sallallahu alaihi wasallam syai'an faqala lah, tidak pernah diminta Nabi SAW makan sesuatu, faqala, maka Nabi berkatalah tidak. Kalau Nabi ada yang minta apa aja, nggak pernah ngomong la. Seumur-umur Nabi nggak ngomong la, kecuali satu, saat sholat aja, asyhadu alla ilaha. Di luar tasawuf la, nggak ada. Nabi, orang mau apa aja, iya baik. Nabi itu iya baik, iya baik. Nabi itu apa aja, iya baik. Habis muter-muter capek, baru juga nyasar jalan, baru duduk, ada orang ambilin minum, astagfirullah, kaki saya aja ini udah goyang-goyang, lu kagak ngerti. Enggak, Nabi siap. Nabi itu begitu, enggak kata tidak. Nabi itu enggak pernah kata tidak, kecuali pada tasyahud aja, la ilaha illallah. Nggak ada. Itu dermawan. Orang minta apa aja sama Nabi, iya baik. Iya baik aja sama Nabi. Minta apa aja, iya baik. Nggak pernah disangkakan. Iya baik. Bang, bagi berkat, astagfirullah, gua aja panitia belum, padahal udah ngumpetin 10. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Yang mana orangnya nih? Waduh, begitu. Nabi itu. Wa an Ibni Abbas, dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, makamnya di Thaif. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibrilu ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah. Adalah Rasulullah SAW
ketika berjumpa akan Nabi Jibril, ajwada, yaitu lebih dermawan dengan kebaikan ketimbang dari angin yang menghembus. Nabi itu dermawannya melebihi daripada angin. Angin ada kalanya bawa hujan, hujan batu, hujan ini. Nabi enggak. Dermawan sekali. Nabi itu orang yang dermawan, paling dermawan. Begitu. Mana nih buktinya kedermawanan Rasulullah SAW? Ini Nabi dermawan nih. Begitu. Bokek Nabi? Enggak. Nanti ada di depan ini. Siapa yang bilang Nabi miskin, kafir? Begitu. Enggak ada. Nabi itu bukan orang miskin. Nabi bukan orang miskin. Nih. Begitu. Buktinya. Nanti ada di ujung orang yang mencela Nabi, merendahkan Nabi. Nanti ada itu khilaf ulamanya nanti. Nih contohnya. Wa an Anasin, dan diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anna rajulan sa'alahu, bahwa ada seorang laki-laki yaitu meminta oleh rajul akan Nabi. Ada orang datang kepada Nabi, dia minta ama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahu ghanaman baina jabalaini, maka memberi oleh Nabi akan laki-laki itu akan segorombolan kambing yang antara dua gunung. 100.000 ekor. 100.000 ekor. Bagilah wahai Nabi Muhammad. Dibagi 100.000 ekor. Nabi itu dermawan. Kita ukur aja, kalau seekornya 1 juta aja lagi murah. 100.000 ekor itu berapa? Udah susah ngitungnya itu. Sampai orang nih jadi OKB, orang kaya baru, yang tadinya miskin, itu dibagi sama Nabi. Orang kambing antara gunung ini sama gunung ini penuh. Begitu. 100.000 ekor, ambil, kasih. Begitu. Kan hartanya 100.000 ekor lebih. Tuh. Miskin kaya itu Nabi. Loh, kaya. Bagi Nabi. Ampe nih orang pas waktu dibagi, faraja'a ila qaumihi, maka pulang ia kepada kaumnya, kembali ke masyarakatnya. Ini kepala suhu, ini saya lupa namanya, kepala suhu masuk Islam. Biasa kalau pendeta masuk Islam dekat sama gereja, nggak dapat supply, miskin airnya, mobil diambil, ini datang sama Nabi, dibagi sama Nabi. Faqala, maka berkata ia, aslimu, ayo pada masuk Islam kalian wahai masyarakatku. Masuk Islam. Lu kami dari mana banyak amat? Fa inna Muhammadan yu'ti ata'a man la yakhshal faqra. Maka sungguhnya Nabi Muhammad itu yaitu memberi ia dengan pemberian orang yang tidak takut akan miskin. Nabi ngasihnya nggak kira-kira. Kayak orang yang kagak ada takut sama miskinnya. Gue dibagi tuh coba. Gue baru ketemu sama dia 100.000 ekor. Kasih sama Nabi. Sampai kayak begitu. Begitu Nabi. Kaya Nabi. Bagi. Berbagi. Wa a'ta ghaira wahidin mi'atan minal ibil. Dan memberikan oleh Nabi akan bukan satu orang sahabat, akan 100 ekor dari unta. Siapa yang dikasih 100 ekor unta? Satu, Abu Sufyan bin Haris. Abu Sufyan datang, dibagi sama Nabi, bagi unta lah, kasih 100 ekor. Sapi 100 ekor, apa nggak lumayan? Sapi aja, jangan ngomong unta, kalau kita kan nggak ada unta. Begitu, sapi aja. Nih unta 100 ekor, lebih mahal dari sapi. Siapa lagi? Anaknya Abu Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan, kasih 100 ekor waktu datang sama Nabi. Muawiyah datang, bagilah Nabi, kasih 100 ekor lagi sama Nabi. Ambil habis. Siapa lagi? Hakim bin Hizam datang lagi sama Nabi. Nabi bagilah, dia dibagi 100 ekor lagi, kasih sama Rasulullah. Siapa lagi? Haris bin Hisham, Nabi bagilah, bagi juga sama Nabi. Tuh, bukan seorang, banyak.
Sahabat kalau udah minta sama Nabi, bagi. Nabi itu begitu. Bagi, kasih. Jadi dermawannya enggak dikira. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu luar biasa. Bagi. Bagi. Kayak di Arab tuh. Orang kontaineran sedekah dari satu orang. Satu kontainer buat buka. Buat buka. Sampai kayak begitu. Nabi itu luar biasa. Nih, wa a'ta Safwan bin Umayyah mi'atan summa mi'atan summa mi'atan. Dan memberi oleh Nabi akan Safwan bin Umayyah akan 100 ekor unta, kemudian 100 ekor lagi, kemudian 100 ekor lagi. Waktu Safwan bin Umayyah datang kepada Nabi, bagilah Nabi, kasih. Kurang segini, kasih lagi 100 ekor. Segini doang, kasih lagi 300. Tuh begitu. Begitu, iya, emang murid tuh macam-macam. Itu begitu. Begitu. Nabi itu loh, bagi. Dermawannya Masya Allah. Dermawan. Kayak begitu. Dermawan. Tuh Nabi itu kayak begitu. Begitu. Kalau jadi guru tuh begitu, ini murid-murid kurang ajar, nggak ada yang ngasih THR. Ya guru pengen dibagi. Bagi. Begitu. Bagi. Begitu. Nabi itu bagi. Dermawan. Nabi itu dermawan. Banyak. Begitu. Maka kita kudu baca sholawat. Begitu. Duitnya banyak. Biar kita bisa berbagi. Begitu, baca sholawat aja. Biar bisa berbagi. Gak mau hubud dunia tapi minta. Mau ngajuin proposal. Gimana ya? Enggak. Minta aja sama Allah. Nanti Allah bakal bagi. Begitu. Nanti kalau udah tinggi derajatnya, an yakuna lillah. Ntar pengennya deket sama Nabi. Enggak inilah, saya pengen ketemu Nabi aja. Kasih harta, enggak ini ya Rob, yang ketemu Nabi aja. Begitu. Kalau otak kita harta sama Allah enggak demen, Allah gedek. Otak kita adalah Nabi aja. Nabi begitu. Nabi sampai kayak begitu, saudara. Wa ata ammahul Abbas, dan memberi Nabi pada pamannya Nabi, Sayyidina Abbas, abahnya Ibnu Abbas, minad dabi, daripada emas, malam yutik hamlau, akan sesuatu yang tidak kuat oleh Abbas akan membawanya. Bawanya kuat. Kalau cuma 50 kilo bukan ente juga kuat ente. Itu kalau udah nggak kuat bawa lebih dari 50 kilo, saudara. Kasih sama Nabi itu kayak begitu. Biar kita tahu Nabi itu dermawan. Biar kita tahu hebat Rasulullah. Begitu. Ini Nabi kita. Kan kita tahunya pokoknya maulid berkat. Bukan. Ini nih. Biar kita nyontoh dikit belajar. Kita nggak usah langsung kayak Nabi punya motor atau dibagi temennya, buat lu aja. Kita jalan kaki, ya gempor rumahnya dari sini, rumahnya ke Cengkareng jalan kaki habis subuh. Ente nggak begitu, belajar dari kecil-kecil, ada kotak amal Jumat tuh, jangan pura-pura merem. Udah lewat aja melek. Jangan. Belajar berderma. Bagi sama temannya. Itu Muhammad anaknya pengen bagi permen, makanannya bawa keluar. Coba ngedidik anak biar pelit, makan jangan bawa keluar, nanti kelihatan temenmu. Coba ini orang tua yang ngedidik anak pelit, kagak dididik aja udah pelit, dididik lagi tambah bagus. Apanya? Pelitnya tambah jadi aja. Jangan begitu. Anaknya bagi sama temennya, alhamdulillah saya punya anak dermawan. Begitu. Wa humila ilaihi samuna alfa dirhamid, dan dibawakan, diberikan kepada Nabi 70.000 dirham.
Fawudi'at ala hasiri, maka diletakkan 70.000 dirham itu atas kasur tikar. Nabi ada yang bawa ngasih Rasulullah 70.000 dirham. Yo, pokoknya 7 miliar dah. Bawain duit. Nabi taruh aja, suruh taruh di tikar. Taruh di kamar. Taruh di kamar gitu kan. Taruh situ. Kata Nabi, taruh situ. Udah. Sini aja Nabi. Iya udah situ aja. Nabi keluar, summa qoma ilaiha. Kemudian berdiri Nabi kepadanya. Faqasama, maka membagi-bagi Nabi akan 70.000. Bagi semuanya. Famaradda sa'ilan hatta faragha mina, maka tidak menolak Nabi akan orang minta sehingga kelar Nabi daripadanya sampai habis buras. Nabi. Imam Syafi'i kayak begitu. Imam Syafi'i ceramah di Yaman. Ceramah. Izin nama emaknya. Emaknya namanya Fatimah, emaknya Imam Syafi'i. Mak, doain ya mau ada panggilan dakwah. Itu dikasih duit banyak Imam Syafi'i. Di tengah jalan ada orang kampung kelaparan. Akhirnya bikin kemah Imam Syafi'i. Bikin kemah. Dibagi-bagi duit. Imam Syafi'i, dia orang kelaparan. Sampai habis. Enggak, sampai kantongnya dibalik. Tahu kantongnya dibalik? Tuh saking buras tuh namanya. Begitu. Pulanglah Imam Syafi'i ke Makkah. Dia bilang sama emaknya, "Mak, saya dibagi duit banyak, tapi di tengah jalan ada kampung kelaparan. Saya bagi-bagi duitnya. Jadi enggak adanya seberang 1.000. Kata emaknya Sayyidatuna Fatimah, emaknya Imam Syafi'i, "Syafi'i, andai masih ada aja 1.000, engkau enggak kuridoi jadi anakku." Begitu. Ibunya begitu. Kalau ibu kita geblek, duit tuh bagi-bagi. Itu ibu kita. Begitu. Ibu begitu. Begitu. Ini enggak, emang ibu dan anak juga sama dermawan. Dapat pancaran cahaya nubuwah. Itu begitu akhlaknya. Berbagi. Kayak begitu. Nabi sampai habis duit banyak. Enggak apa-apa. Begitu enggak apa-apa. Boleh aja. Agama itu begitu. Tuh Nabi, ini Nabi kita loh. Yang maulidnya kita peringati kayak begini akhlaknya. Maka kita belajar dari yang kecil. Saya itu mendidik sama kawan-kawan majelis. Saya didik teman-teman Majlis Al-Bantani itu udah sehari 1.000 perak, 2.000 perak masukin di kaleng. Sedekah subuh. Itu ngelatih jiwa untuk dermawan. Nanti dari 1.000 akan naik 5.000. Itu nggak usah diajarin. Jiwanya nanti menagih. Nanti naik 10.000. Itu nanti urusannya. Yang penting saban hari belajar. Nggak bakal susah. Nggak bakal susah. Begitu. Yang kayak begitu. Nggak bakalan. Begitu. Yang susah-susah tuh dari kawan-kawan majelis kita kalau ngalamin susah pasti nggak diamalin wiridan majelis. Udah begitu aja rumus saya tuh nggak pakai pusing. Saya tuh kalau ada yang susah anak-anak Majlis Al-Bantani hidupnya pastikan amalan majelis dia tidak diamalin. Rumusnya begitu. Dia datang ke rumah bukannya mau dikasih nasihat pasti saya omelin. Begitu. Datang ke rumah makanya kagak berani yang susu tuh datang. Begitu. Karena bakal diomelin. Pasti amalannya nggak dibaca. Udah kelihatan dari raut mukanya. Udah begitu, nggak ada lagi. Nggak bakalan yang nurut amalan majlis mesti dia akan barakah hidupnya. Nggak bakalan nggak. Itu rumus hidup. Nggak bakalan nggak. Orang sumber segala kebahagiaan udah dibagi, dalail khairat udah dibagi, ratib udah dibagi, sallallahu Muhammad udah dibagi, sedekah seperakan udah diajarin. Nah, begitu baca Quran sa'inan udah diajarin, dia nggak amalin, dia salah dia. Begitu. Dan kita tidak kewajiban memaksa orang, kita hanya membilang Anda pengen bahagia, amalin ini. Gitu doang. Begitu. Pokoknya keciri. Begitu. Mau kayak apa lagunya? Keciri. Sama kita, ciri. Makanya gak berani datang pasti bakal saya omelin. Begitu. Ini penyebabnya kurang dia baca zikir majelis. Nggak ada lagi zikir majelis. Begitu. Yang usah-usah kita suruh ziarah. Yang dekat aja keluar Batang. Di depan nih makam tuh ada makam tinggi.
Biar anda paham, makam besar itu tinggi di depan masjid kita. Itu yang tinggi itu namanya Syarifah Khadijah binti Salim bin Ahmad Al-Attas, anak daripada mufti besar kerajaan Johor, kiai paling gedenya kiai di Johor, Malaysia. Tuh makamnya di sini. Syarifah Khadijah, tinggi itu, depan pengimaman sebelah kanan. Wali gedenya wali, perempuan cantik. Begitu. Ini masjid ini banyak wali-wali tua. Depan itu. Begitu. Hadiyatan minna ilaiha suratul Fatihah. Itu begitu saudara. Banyak wali-wali. Abahnya kita datengin. Abahnya di Malaysia. Kita ziarahi abahnya. Habib Salim, mufti pertama kerajaan Johor. Mufti pertama. Abahnya kita datang. Bukan Muflihun doang. Saya putarin itu wali-wali. Johor. Ada ulama dari Tenara. Di Muar. Muar tuh masih Johor juga kerajaannya. Muar. Kita datengin. Syekh Fadil bin Abu Bakar Al-Bentani. Mursid Tariq Qadir Naqsyabandiyah. Begitu. Datang. Begitu. Pokoknya di mana makam wali kita datang. Gelarnya SQ, sarjana kuburan. Sarkum. Iya. Sarjana kuburan. Begitu. Bukan pemburu hantu, bukan, tapi pemburu orang-orang soleh. Begitu. Mahabbatus salihin zaduna. Mencintai orang soleh adalah bekal modal kita menghadap kepada Allah. Itu begitu. Pikirannya baca salawat, yang pendek sallallahu Muhammad, putus ya nggak bisa. Kita nggak bisa, nggak boleh putus. Pasti kalau putus susah. Begitu, beneran. Begitu, beneran. Begitu. Waja'ahu rajulun, dan datang akan Nabi oleh seorang laki-laki. Fasa'alahu, maka meminta si laki-laki itu akan Nabi. Ada orang datang sama Nabi, dia minta bantuan. Faqala, maka bersabda Nabi, ma indi syai'un, tidak ada di sisiku sesuatu. Kata Nabi, lagi nggak ada uang. Lakin ibta' alayya, akan tetapi pinjamkan olehmu atasku. Aistadil wa ana akti angka, adapun aku yaitu membayar aku daripada engkau. Fa idza ja'ana syai'un qadainahu, maka apabila datang akan kami oleh sesuatu, maka membayar oleh kami akan dia. Ada orang datang sama Nabi, ya Rasulullah, bagilah kami. Kata Nabi, saya lagi nggak ada, ente pinjam aja sama siapa kek. Nanti bila saya ada, saya bayar itu orang. Sampai kayak begitu Nabi. Ada orang minta dibagi sama Nabi, Nabinya udah nggak ada. Ini kasus ini nih sebetulnya nggak kayak begini di antara riwayatnya. Jadi waktu bagi-bagi yang tadi itu 70.000 dirham itu udah kehabisan duitnya, masih ada yang belum kebagian. Saya belum Nabi. Kata Nabi udah habis. Kata Nabi udah habis semuanya. Tapi gini aja, ente minjem aja dah sama orang, sama siapa ntar laporin sama saya bahwa ente udah minjem sama saya, nanti saya yang bayar sama orang itu. Sampai kayak begitu tuh Nabi. Nabi kayak begitu. Mulianya akhlak Nabi. Begitu. Faqala Umar, maka berkata Sayyidina Umar, maka lafaqallahu ma la taqdiru alaik. Tidaklah membebani akan engkau oleh Allah akan sesuatu yang tidak mampu engkau atasnya. Nabi, enggak usah kayak gitu-gitulah. Kan Allah kan enggak nugasin kayak gitu-gitu amat sampai kau ngutang-ngutang, enggak ada, udah habis. Ngutang dulu. Udah habis yang harus dibagi, enggak ada. Baik, ngutang aja. Lu ngutang, nanti gue yang bayar kalau ada. Nanti gue yang bayar. Gue yang bayar gitu. Kata Sayyidina Umar, enggak usah gitu-gitu lah ya Rasulullah. Fakari hadzalik, maka membenci Nabi yang demi itu. Nabi enggak suka. Enggak usah Umar. Enggak apa-apa. Sampai kayak begitu Nabi itu. Saking dermawannya. Enggak ada dikata ngutang. Itu begitu.
Anda begitu sama bini, berapa sehari ngasih bini 50.000, hari ini nggak ada, Gojek nggak dapat, besok dapat, ini double, ngutang nih, ngutang, besok dobelin, rezekinya banyak, itu begitu. Jangan pura-pura budak, begitu, jangan. Emang ada yang pura-pura budak, gitu, jangan. Besok dobelin, ini double, karena kemarin saya nggak dapat duit, ini dapat duit, begitu. Nabi kayak begitu, sallallahu alaihi wasallam. Faqala rajulun min ansar, maka berkata oleh seorang laki-laki dari Ansar, anfiq ya Rasulullah. Nih ada orang nih dari Ansar orangnya, berinfaklah engkau wahai Rasulullah. Bahasa kitanya, Rasul bagi dong. Ada orang karena akhlaknya kurang baik, maka disebut rajulun sama Nabi. Nabi bagi dong. Begitu. Wala takhsha min dil arsy iqlalan, jangan kamu takut daripada Tuhan yang memiliki aras akan sedikit harta. Nabi bagi dong, ente jangan takut susah Nabi, begitu kata dia. Jangan takut susah. Ambil kata dikata gitu Nabi, bagi dong, ente jangan takut susah. Fatabassama, maka tersenyum Nabi. Enggak kayak gitu, lu ngajarin gua. Nabi enggak, Nabi senyum. Dikata begitu. Wa urifal bisru fi wajhi, dan dikenal, diketahui oleh ceriaknya pada wajahnya, senyumnya itu nggak marah. Wa qala bihadza umirtu, dan berkata Nabi, dengan inilah diperintahkan aku disuruh berbagi. Begitu. Iya baik. Berapa? Begitu Nabi. Itu kayak begitu. Inilah kedermawanan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau buat agama nggak takut Nabi, nggak takut Nabi. Kalau buat agama itu begitu, emang kayak begitu. Jadi Nabi itu orang yang sangat dermawan. Nabi terus sadar, kita latihan begitu. Kalau Ramadan begini latihan, aqua segelas, taruh di masjid Dohor, segelas saja. Tar tahun depan 2 gelas, tahun depan 3 gelas. Kurma 1-2 butir, entar bisa sekarton, kasih masjid, kasih bagi, sebisa kita. Tahadus bin masa itu, Opik tahu itu. Kalau menjelang Ramadan saya paling tidak minimal sekintal, saya bagi di Serang itu. Sian orang kampung jarang makan kurma-kurma buat buka, bagi dari ujung ke ujung, mesti begitu. Jadi harus ada lah begitu. Kita orang kita sampai 2 kintal gitu. Harus ada, nggak bisa enggak, kita harus nyontoh Nabi begitu. Dan belum apa-apanya dibanding Nabi. Ketika orang muji hebat, enggak sehebat Nabi. Nabi nggak seorang 1 ekor unta begitu. Harga unta bisa kebaca. Unta mana ada unta 10 juta, unta paling murahnya 50 sampai 70 juta begitu, kali 100, apa enggak bisa dihitung ya kan, 7 miliar. Kan kita kan nggak punya kayak begitu-begitu. Kita ngamalin Nabi, nyontoh Nabi, tentu sedikit demi sedikit ngikutin Nabi. Karena kita kan nggak bisa jeblok, ada kelasnya. Abu Bakar aja ngasih seluruhnya dikasih, Umar seluruhnya nggak kasih, ente separuh aja. Gitu. Amr bin As kalau tidak salah itu, saya lupa di sahabat, ente sepertiga aja. Begitu. Jadi beda-beda, karena kita kelas bininya beda-beda. Kalau Abu Bakar bininya emang sepakat sama lakinya, demen banget. Gak kasih separuh, jangan separuh buat agama bang, semuanya. Tuh, bininya Abu Bakar, lah bini kita. Gitu. Jadi kita juga harus ngerti dalam agama. Iya, itu begitu. Ya sudah istirahat dulu dah. Wassallallahu wasallam ala khairil Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin.